Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul analisis tingkat kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi pada website Superdesa di Kabupaten Ciamis menggunakan framework COVID 2019. Next. Nah, kami dari kelompok 6B yang terdiri dari saya sendiri dengan teman Diki Harisma, lalu ada teman saya Haikal Buana, lalu yang ketiga ada Giri Adi Wijaya, dan yang keempat ada teman Dona Sapa. Next. Nah, pada alat penelitian ini di pelayanan publik di Indonesia masih menunjukkan kualitas yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, pemanfaatan e-government yang menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, khususnya di Kabupaten Ciamis ini, Diskominfo dan Disdukcapil berkolaborasi mengembangkan layanan digital Superdesa sebagai platform administrasi kependudukan berbasis terpusat. Nah, agar layanan digital ini berjalan efektif, dibutuhkan tata kelola teknologi. Di sini yang pertama adalah penelitian, pelayanan publik di Indonesia masih menunjukkan kualitas yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, pemanfaatan e-government menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Di Kabupaten Ciamis ini, Diskominfo dan Disdukcapil berkolaborasi mengembangkan layanan digital, yaitu Superdesa sebagai platform administrasi kependudukan berbasis terpusat. Agar layanan digital ini berjalan efektif, dibutuhkan tata kelola teknologi informasi yang baik, terstruktur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana layanan teknologi informasi ini berperan dalam mengatur konsistensi, menjamin kualitas, dan mengelola perjanjian proses teknologi informasi ini yang bernilai pada website Superdesa. Bisa di next. Nah, lalu ada rumusan masalah. Nah, terkait rumusan masalah ini, yang pertama adalah bagaimana tingkat kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi saat ini dalam mengatur service level agreement dan manajemen kualitas pada layanan teknologi informasi Superdesa ini. Lalu yang kedua, bagaimana kesenjangan atau gap antara level kapabilitas saat ini dan level yang diharapkan. Yang ketiga, apa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada layanan Superdesa ini. Nah, dari rumusan masalah tersebut ada beberapa tujuan yang kelompok kita teliti. Yang pertama adalah mengetahui tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada proses APO 9 dan APO 11. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi aktual dan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Nah, lalu yang ketiga, menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi berdasarkan hasil analisis gap. Next. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Haikal. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian penelitian terdahulu. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan dalam analisis tata kelola teknologi informasi ini pada platform Superdesa. Kajian-kajian sebelumnya penting untuk menunjukkan bahwa penelitian kami memiliki landasan ilmiah yang kuat, sekaligus melihat bagaimana COVID 2019 telah digunakan dalam konteks instansi pemerintah. Nah, di sini yang pertama, penelitian yang pertama dilakukan oleh Meija dan rekan-rekannya pada tahun 2021. Mereka memiliki tata kelola pusat data dan informasi di salah satu kementerian menggunakan framework COVID 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa COVID 2019 sangat efektif sebagai alat evaluasi karena mampu memberi ukuran yang objektif terhadap tingkat kapabilitas dan kematangan proses tata kelola informasi di sektor publik. Nah, hasil penelitian mereka mempertegas bahwa instansi pemerintah membutuhkan kerangka evaluasi yang terstruktur agar layanan digitalnya konsisten dan memenuhi standar. Nah, selanjutnya untuk penelitian kedua dilakukan oleh Herianto dan rekan-rekannya pada tahun 2022 pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung menggunakan framework COVID 2019. Nah, dan juga khususnya menggunakan domain APO 09 dan APO 011, sama seperti penelitian kami. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa capability level berada di kisaran 2,86 sampai 3,69. Sementara target instansi publik adalah 4. Artinya masih ada gap yang perlu diperbaiki, terutama dalam manajemen kualitas layanan teknologi informasi, keamanan informasi, pengelolaan insiden, dan evaluasi layanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa framework COVID 2019 mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi kematangan tata kelola teknologi informasi serta apa saja yang perlu diperbaiki. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah metodologi yang kami gunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif, dari mana analisis data masuk harapannya pengukuran kemampuan, pengelolaan kesalahan persetujuan, dan pemantauan kualitas layanan dari aplikasi Superdesa. Data diperoleh dari kuesioner yang diolah sesuai dengan COVID 2019. Analisis ini dimulai dengan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui tingkat kemampuan saat ini dan tingkat kemampuan yang diharapkan, sehingga dapat identifikasi gap antara tingkat kemampuan saat ini dan tingkat kemampuan yang diharapkan. Next.
Nah, adapun tahapan penelitian yang kami lakukan, yang pertama ada identifikasi masalah, yang dimana kami melakukan analisis kualitatif dan kualitatif sebagai data primernya, dan juga studi pustaka sebagai data sekunder. Setelah itu kami melakukan penentuan domain, yang dimana kami menggunakan metode desain faktor, menggunakan toolkit COVID 2019. Setelah itu kami melakukan pembuatan kuesioner, yang dimana ini bertujuan untuk pengumpulan data. Dan setelah dilakukan pengumpulan data yang disesuaikan dengan asesmen pada COVID 2019, data tersebut diolah untuk nantinya dilakukan pengukuran capability level dan juga untuk analisis gap saat ini, dan juga analisis gap level yang dikatakan. Dan yang terakhir adalah kami menyusun rekomendasi yang sekiranya nantinya akan bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk ataupun saran untuk mengembangkan capability level ke level yang dikatakan. Next. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah hasil dari analisis design factor. Dari analisis design factor ini terdapat beberapa domain yang memiliki skor cukup tinggi. Yang pertama ada APO 4, APO 8, APO 9, dan juga APO 11. Namun pada penelitian kami hanya mengambil dua domain, yakni APO 9 dan juga APO 11. Terus next. Nah, berikut adalah hasil dari pengukuran capability level pada domain APO 9. Dapat dilihat di sini bahwa di level 2 kami ada 4 different practice dengan masing-masing satu aktivitas, dengan akumulasi nilai rata-ratanya pada nilai 96,25, yang dimana kondisi penilaian tersebut memenuhi untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Begitu pula dengan level 3, level 4, dan juga level 5 selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pengukuran untuk domain APO 11. Di APO 11 ini di level 2-nya kami menggunakan 3 government practice dengan masing-masing 2 aktivitas dengan akumulasi nilai rata-ratanya 96, yang dimana kondisi penilaian tersebut lagi-lagi teori ataupun dapat dilanjutkan ke level berikutnya. Begitu pun dengan level 3, level 4, dan juga level 5. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil pengumpulan kuesioner capability level pada APO 9. Lebih lanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Baik, di sini saya akan membahas bagian pembahasan. Di sini yang pertama ada hasil pengukuran kuesioner capability level pada APO 09. Nah, berdasarkan hasil rekap dari penilaian kuesioner capability level ini diperoleh rata-rata dari proses domain APO 09 dengan capability level 2 sampai capability level 5 tersaji dalam gambar grafik yang di samping ini. Oke, pada APO 09 capability level 2 rata-rata di keseluruhannya berada pada nilai 96,25, dan capability level 3 rata-ratanya keseluruhan berada di nilai 92 bisa dilihat, dan capability level 4 rata-ratanya itu keseluruhannya ada di 92,5, dan yang terakhir capability level 5 rata-ratanya itu ada di 89,9 ya. Secara keseluruhan pada level 2 mengalami kenaikan tertinggi, namun seiring bertambahnya level nilai ini kapabilitas turun pada level 5. Berdasarkan rekap data yang telah diolah oleh kuesioner capability level pada APO 11, manage quality dengan capability level 2 sampai level 5 dapat dilihat pada gambar di samping di bawah ini. Nah, didapat temuan bahwa pada level 2 rata-rata nilai keseluruhan ini pada 96 ya, dan capability level 3 ada 95. Dan yang capability level 4 itu ada di 93,75, dan yang terakhir capability level 5 ada di 88,75. Nah, secara garis besar pada hasil kuesioner ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh pengujian yang semakin kompleks, terutama pada level 5 pada penilaian subdomain yang berpengaruh pada hasil rata-rata akhirnya. Lanjut. Oke, di sini ada temuan gap sesuai standar COVID 2019 untuk instansi pemerintah. Proses layanan publik digital seperti super desa idealnya 4 berada pada target level 4. Secara matematis, level 4 bernilai 4, sedangkan level aktual APO 09 menunjukkan bahwa proses dapat menjalankan aktivitas level 2 sampai level 4 secara optimal. Tetapi, tidak seluruhnya memenuhi karakteristik proses level 4 dan level 5. Demikian, gap level 4 terhadap kondisi aktual menunjukkan selisih kecil. Artinya, terdapat selisih satu tingkat kapabilitas yang harus dicapai agar proses benar-benar memenuhi standar level 4 COVID 2019. Jika analisis berdasarkan konteks faktual, meskipun menilai aktivitas berada pada rentan lebih dari 90%, hasil wawancara dan temuan lapangan menunjukkan bahwa elemen-elemen inti dari level 4 belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya pada aspek dokumentasi SLA, pemantauan KPI, dan proses evaluasi vendor. Hal ini menandakan bahwa secara operasional proses berjalan dengan baik, tetapi belum terstruktur dan belum memenuhi pengendalian formal yang dipersyaratkan COVID untuk mencapai level 4. Dengan demikian, gap APO 09 dapat disimpulkan sebagai gap sama dengan 1, yaitu ketidak terpenuhan pengelolaan layanan secara kuantitatif dan terstandar sama seperti APO 09. Lanjut. Ini yang APO 11. Gap ini muncul karena meskipun skor kuesioner tinggi, namun indikator yang wajib pada level 4 seperti audit kualitas yang terjadwal, pengujian sistem yang terdokumentasi, mekanisme kontrol kualitas berbasis data, dan proses evaluasi mutu secara rutin belum terpenuhi berdasarkan temuan wawancara dan hasil pembahasan laporan ini. Selain itu, ketiadaan prosedur continuous improvement menyebabkan proses APO
APO 11 belum mencapai karakteristik level 5. Gap APO 11 juga organisasi masih perlu meningkatkan mekanisme agar memenuhi standar level 4 COVID 2019. Oke, lanjut. Nah, rekomendasi akan dibahas oleh teman saya. Dari pembahasan capability level dan temuan gap, di sini dapat kita lihat untuk rekomendasi, yaitu terdapat dua, yaitu ada rekomendasi APO 09 dan rekomendasi APO 11. Nah, untuk rekomendasi APO 09 ini, yaitu organisasi perlu membuat SLA yang lebih lengkap, mencakup standar layanan, waktu respon, waktu pemulihan, dan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, perlu diterapkan monitoring layanan rutin melalui KPI formal, disertai evaluasi berkala terhadap proses internal maupun kinerja vendor. Semua hasil monitoring dan evaluasi harus didokumentasikan secara terstruktur agar proses APO 09 memenuhi standar capability level 4. Nah, yang selanjutnya ada rekomendasi APO 11. Organisasi ini juga perlu membangun kerangka manajemen kualitas atau quality management framework yang mencakup prosedur pengujian, standar kualitas, audit mutu, dan indikator kualitas yang dapat diukur. Pengujian sistem harus dibuat untuk terstandar dan terdokumentasi lengkap, termasuk uji beban, keamanan, dan UAT. Audit kualitas harus dilakukan secara rutin dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan sehingga APO 011 mencapai capability level 4. Next. Baik, dari pemaparan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya, maka di sini dapat disimpulkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada layanan digital super desa menggunakan COVID 2019 pada domain APO 09 dan APO 11, dapat disimpulkan bahwa kedua proses telah menunjukkan pelaksanaan yang baik dengan nilai capability di atas 90%. Nah, ini menandakan bahwa aktivitas operasional terkait perjanjian layanan dan pengelolaan kualitas berjalan konsisten serta memenuhi sebagian besar praktik yang diharapkan. Namun, terdapat aspek penting yang belum dipenuhi seperti ketiadaan SLA yang terstruktur, belum adanya KPI formal, pengujian kualitas yang belum terdokumentasi, tidak adanya audit mutu berkala, serta belum diterapkan kontrol kualitas berbasis data dan continuous improvement. Oleh karena itu, meskipun tata kelola TI pada sumber desa telah berada pada tingkat kapabilitas yang baik, penguatan pada aspek formalitas, dokumentasi, serta pengukuran yang lebih terstruktur masih diperlukan. Implementasi rekomendasi serta penyusunan SLA, penetapan KPI, pelaksanaan audit, pengujian kualitas secara berkala, serta pengembangan kerangka manajemen kualitas yang terstandar sangat penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola TI dan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari keseluruhan penelitian yang telah kami lakukan. Sekarang kami ada sesi diskusi atau bertanya jawab. Bagi rekan-rekan yang mempunyai pertanyaan, silakan untuk mengajukan tangan. Boleh, boleh. Saya ingin bertanya, tadi kan dari hasil pengukuran desain faktor, ya, itu untuk domain 04 itu menyesuaikan itu ya. Nah, kenapa domain tersebut tidak dipilih? Terus dan hanya menggunakan dua domain saja, yaitu APO 09 dan APO 11. Nah juga, apakah dengan memilih dua domain itu bukan berpotensi menimbulkan bias dan kekurangan dalam cakupan auditnya? Oke, baik. Mas Bro, pertanyaan harus kami tanya dulu, kan? Sangat kiri saya teman. Nah, memang ya, APO 9 tersebut tadi memiliki variasi dalam faktor. Namun laporan itu menjelaskan bahwa perbatasan penelitian itu tadi fokusnya pada evaluasi SLA pada APO 9 dan kualitas layanan pada APO 11 karena keduanya tersebut paling sesuai dan langsung berpengaruh pada performa dan mutu layanan publik dari super desa. Ini sejalan dengan hasil yang telah kami lakukan, terutama dalam wawancara yang menjelaskan bahwa permasalahan utama organisasi berada pada SLA yang belum terstruktur. Jadi mana artinya pemilihan APO 9 dan APO 11 bukan didasarkan pada strategi semata, tapi prinsip layanan dan relevansi terhadap produk inti layanan super desa dari sisi. Nah, dari sisi audit ini tidak menimbulkan bias ya, karena cakupan itu dipersempit, disesuaikan sesuai dengan materialitas area yang paling berdampak pada kualitas layanan publik. Itu mungkin jawaban dari saya. Apakah sudah cukup dan puas? Puas. Terima kasih. Mungkin satu lagi ya pertanyaannya. Apakah ada? Boleh, Mas Ida? Baik, izin bertanya. Jadi super desa ini melibatkan organisasi apa aja tadi? Nah, untuk pengelolanya sendiri ada dari Diskominfo dan untuk apa sih namanya adminnya, super adminnya ada di Capil dan usernya tersebut ada dari desa-desa yang berada di Kabupaten Ciamis. Gitu. Nah, jadi Diskominfo ini sudah menerapkan continuous improvement enggak terhadap si super desa ini? Nah, terus kalau misalkan belum konsekuensi terhadap level 5 supaya kepada level 5 itu gimana? Oke, baik. Berdasarkan pertanyaan tadi yang tidak disampaikan, nah berdasarkan hasil analisis kami, memang organisasi belum menerapkan continuous improvement secara formal. Proses evaluasi kualitas juga belum dilakukan secara berkala. Juga tidak ada KPI kualitas yang digunakan sebagai dasar pengukuran. Dan dokumentasi pengujian maupun audit mutu juga belum tersedia. Karena elemen-elemen tersebut merupakan syarat utama pada capability level 5, maka organisasi secara otomatis tidak dapat mencapai level 5, yang dimana itu secara langsung mempengaruhi ataupun menjadi konsekuensi jika tidak tercapainya level 5 tersebut. Ketiadaan mekanisme perbaikan berkelanjutan menyebabkan peningkatan kualitas layanan menjadi reaktif, tidak terukur dan tidak terarah, sehingga tata kelola TI tidak mampu menunjukkan perkembangan mutu layanan secara konsisten. Mungkin itu jawabannya.
Apakah masih ada request? Puas sekali, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Itu tadi merupakan keseluruhan dari presentasi dari penelitian kami yang telah dilakukan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.